Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati dengan NIM 859438425 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka UPBJJ Makassar. Tutor pembimbing saya adalah Christine Sangkur. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas tutorial 2 pembelajaran mikro tentang keterampilan membuka dan menutup pembelajaran serta membimbing diskusi kelompok kecil. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini dilaksanakan di UPT SD Negeri 134 Cendana Putih 3 pada mata pelajaran IPA dengan tema hewan dan materi herbivora, karnivora, dan omnivora untuk kelas 5 semester genap tahun pelajaran 2025 sampai 2026 dengan alokasi waktu yang saya gunakan dalam pembelajaran yaitu 2 kali 35 menit. Kompetensi dan tujuan pembelajaran. Kompetensi inti dalam pembelajaran ini mencakup aspek sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Peserta didik diharapkan mampu memahami serta mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Indikator pembelajaran meliputi menyebutkan contoh hewan berdasarkan jenis makanannya, mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya, menjelaskan perbedaan herbivora, karnivora, dan omnivora, dan yang terakhir, menyampaikan hasil diskusi kelompok dengan percaya diri. Adapun tujuan pembelajaran yaitu agar peserta didik mampu menyebutkan contoh hewan herbivora, karnivora, dan omnivora dengan benar, mengelompokkan hewan sesuai jenis makanannya dengan tepat, menjelaskan perbedaan hewan berdasarkan makanannya, menunjukkan kerjasama dan percaya diri dalam kegiatan diskusi kelompok. Materi ajar yang saya akan bawakan adalah hewan herbivora, karnivora, omnivora, dan contoh hewan berdasarkan jenis makanannya. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan model problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah dengan metode picture and picture, tanya jawab, diskusi kelompok, penugasan, dan penarikan kesimpulan. Media yang digunakan yaitu papan tulis, spidol, dan gambar hewan seperti kambing, kucing, ayam, cacing, kelinci, dan singa, sapi. Sumber belajar yang digunakan berasal dari buku IPAS SDMI Kurikulum Merdeka. Yang kedua, buku aktivitas siswa IPA kelas 5, serta buku berkenalan dengan hewan herbivora, karnivora, dan omnivora, karya Kakira Seta. Selanjutnya, saya akan masuk ke langkah-langkah pembelajaran dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Pada kegiatan awal, guru membuka pembelajaran dengan mengajak siswa berdoa sebelum belajar, memeriksa kehadiran siswa, dan memberikan ice breaking dan tepuk semangat seperti perhatian, siap, mana siapmu, ini siapku, mana senyummu, ini senyumku, mana cantikmu, ini cantikku, mana gantengmu, ini gantengku, dan tepuk semangat, prok prok prok, prok prok prok, prok prok prok, semangat. Selanjutnya, guru melakukan apersepsi. Seperti anak-anak, ibu punya teka-teki. Hewan ini suka makan rumput. Hewan apakah itu? Hewan ini suka makan daging dan memiliki gigi tajam. Itu hewan apa ya? Selanjutnya, guru meminta siswa menirukan suara dan hewan. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk menirukan suara hewan seperti ayam. Bunyinya kukuruyuk. Kambing bunyinya be. Yang ketiga, kucing bunyinya meow. Guru mengaitkan jawaban siswa dengan pengalaman sehari-hari. Kenapa ya setiap hewan tidak bisa makan makanan yang sama seperti manusia? Selanjutnya, siswa menyampaikan beberapa jawaban. Guru menghubungkan apersepsi dengan pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang jenis hewan berdasarkan makanannya dan cara mengelompokkannya. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi belajar kepada siswa seperti anak-anak, belajar hari ini pasti menyenangkan. Semakin rajin kalian belajar, semakin banyak ilmu yang kalian dapatkan. Jangan malas bertanya dan jangan takut untuk mencoba.
karena dari mencoba kita bisa menjadi pintar. Ibu guru percaya kalian semua anak hebat dan pasti bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Alternatif bantuan dari guru. Bagian ini guru memberikan arahan agar siswa duduk rapi dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan melalui permainan tebak hewan dan menirukan suara hewan. Seperti guru memperlihatkan gambar hewan ayam sambil bertanya, "Menurut kalian hewan ini suka makan apa ya? Bagaimana suara hewan ini? Dan bagaimana gerakan hewan ini?" Guru memberikan pujian seperti, "Wah, hebat sekali, kalian sudah tahu makanan suara hewan ini. Anak-anak muridku memang cerdas." Selanjutnya, guru memberikan motivasi agar siswa berani menyampaikan pendapat dan bekerja sama dengan baik, seperti, "Anak-anak, jangan takut untuk menyampaikan pendapat ya. Tidak apa-apa kalau jawaban belum tepat, karena kita belajar bersama. Ibu senang melihat kalian berani mencoba saat bekerja kelompok. Ayo saling membantu dan mendengarkan teman agar tugas bisa selesai dengan baik. Anak yang aktif dan yang mau bekerja sama adalah anak yang hebat." Selanjutnya, guru akan menjelaskan aturan selama pembelajaran berlangsung. Yang pertama, siswa mendengarkan saat guru menjelaskan. Yang kedua, siswa mengangkat tangan sebelum menjawab. Yang ketiga, siswa aktif berdiskusi dengan teman kelompok. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembelajaran inti. Tahap orientasi masalah. Poin pertama, guru membagikan gambar kambing, kucing, ayam, cacing, beruang, kelinci, dan singa. Siswa diberi waktu untuk mengamati gambar tersebut. Selanjutnya, guru akan memberikan masalah, yaitu seekor kambing diberi daging, kucing diberi rumput, tetapi kambing dan kucing tidak mau memakannya. Menurut kalian, mengapa hal itu terjadi? Di sini siswa mulai berpikir dan diminta menanggapi secara lisan. Dan bantuan alternatif dari guru adalah guru memberikan pertanyaan pemantik seperti, "Mengapa kambing tidak mau makan daging? Mengapa kucing tidak mau makan rumput? Mengapa setiap hewan memiliki makanan yang berbeda?" Selanjutnya, guru membimbing siswa agar fokus pada masalah tentang jenis makanan hewan. Tahap kedua, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok. Bagian awal, siswa dibagi ke dalam 3 kelompok dan menerima LKPD tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kelompok 1 herbivora, kelompok 2 karnivora, kelompok 3 omnivora. Pada bagian bantuan alternatif dari guru menjelaskan aturan diskusi seperti setiap anggota kelompok harus bekerja sama, siswa bergiliran menyampaikan pendapat, tidak boleh ribut saat berdiskusi atau diskusi sedang berlangsung. Semua anggota ikut mengerjakan LKPD. Guru menjelaskan langkah-langkah pengerjaan LKPD. Selanjutnya, tahap 3, membimbing penyelidik kelompok. Siswa melakukan penyelidikan melalui LKPD yang telah dibagikan. Yang kedua, siswa mengamati gambar hewan seperti kambing, kucing, ayam, cacing, singa, beruang, dan kelinci. Pada LKPD, siswa mengisi LKPD dengan menentukan makanan masing-masing hewan, mengkelompokkan hewan, herbivora, karnivora, omnivora, menjawab pertanyaan pemicu pada LKPD. Selanjutnya, siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menyepakati jawaban. Bantuan alternatif dari guru adalah membimbing penggunaan LKPD, memberi arahan jika siswa bingung membaca soal, memberikan pertanyaan penuntun seperti, "Apa makanan beruang? Apa makanan kelinci?" dan memastikan semua siswa aktif dalam kelompok. Tahap 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setiap kelompok menuliskan hasil diskusi pada LKPD atau kertas. Perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil, dan kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan. Siswa membandingkan hasil antar kelompok. Dan bantuan alternatif guru adalah presentasi, merujuk kelompok, mengatur waktu. Guru membimbing siswa agar berani berbicara. Guru memberikan pertanyaan penguatan seperti, apakah ada kelompok yang berbeda pendapat? Tahap kelima,
menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang pertama, kegiatan pembelajarannya adalah siswa bersama guru membahas hasil semua kelompok. Yang kedua, siswa menjawab pertanyaan evaluasi seperti mengapa kambing tidak bisa makan daging, apa akibat jika hewan diberi makanan yang salah, apa perbedaan herbivora dan karnivora. Selanjutnya, siswa menganalisis perbedaan jawaban antar kelompok. Siswa juga menyimpulkan hasil pembelajaran tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Siswa juga melakukan refleksi terhadap pembelajaran. Bantuan alternatif dari guru adalah memberikan pertanyaan evaluasi untuk menggali pemahaman siswa seperti hewan apa saja yang termasuk karnivora, dan juga guru menegaskan konsep akhir bahwa hewan dibedakan menjadi 3 kelompok berdasarkan jenis makanannya, yaitu herbivora pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, dan omnivora pemakan tumbuhan dan daging. Guru memfasilitasi refleksi dengan pertanyaan, bagaimana Anda menemukan jawabannya? Apa yang kalian pelajari hari ini? Selanjutnya, bagian penutup. Kegiatan pembelajarannya, siswa menyimak penguatan singkat dari guru tentang jenis makanan hewan, herbivora, karnivora, atau omnivora. Siswa menjawab pertanyaan refleksi dari guru, yaitu hewan apa yang termasuk omnivora, mengapa setiap hewan memiliki makanan yang berbeda, apa manfaat mengetahui jenis makanan hewan. Selanjutnya, siswa menerima tugas tindak lanjut, yaitu mencari 3 contoh hewan di lingkungan sekitar. Yang kedua, mengelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Selanjutnya, siswa mendengarkan pesan moral pentingnya memberi makanan hewan yang sesuai pada hewan. Siswa menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Kegiatan alternatif yang dilakukan guru adalah memberikan pertanyaan refleksi berupa hewan apa saja yang memakan tumbuhan, dan hewan apa saja yang ada di sekitar rumah kalian. Guru memberikan penguatan agar konsep lebih melekat dengan cara menjelaskan kembali pengertian herbivora, karnivora, dan omnivora. Guru menjelaskan tugas dengan jelas. Tugas dikerjakan secara mandiri, menulis minimal 3 contoh hewan, dan mencantumkan jenis makanan dengan benar. Selanjutnya, guru memberikan motivasi dan apresiasi kepada siswa dan membimbing siswa berdoa dan mengucap salam penutup. Selanjutnya, bagian ini mengenal jenis makanan hewan. Topik satunya itu apa itu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, biasanya memakan rumput, daun, buah-buahan, batang tumbuhan, dan biji-bijian. Dan contoh hewannya adalah gajah, sapi, kambing, kelinci, dan kuda. Selanjutnya, karnivora adalah hewan pemakan daging. Hewan ini biasanya berburu hewan lain untuk dimakan, seperti elang, kucing, singa, harimau, dan buaya. Selanjutnya, omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging. Hewan omnivora memiliki susunan gigi campuran sehingga dapat memakan berbagai jenis makanan. Contohnya ayam, beruang, monyet, dan bebek. Selanjutnya, di bagian LKPD 1, kegiatan inti mencari tahu masalah pada makanan kucing dan kambing. Petunjuk aktivitas 1. Perhatikan gambar hewan berikut ini. Setelah mengamati gambar hewan tersebut, jawablah pertanyaan di bawah ini. Soalnya, seekor kambing diberi daging, kucing diberi rumput, tetapi kambing dan kucing tidak mau makannya. Menurut kalian mengapa hal itu terjadi? Siswa akan menjawabnya. Mengapa kambing tidak mau makan daging? Mengapa kucing tidak mau makan rumput? Dan mengapa setiap hewan memiliki makanan yang berbeda? Siswa akan diminta untuk menjawab pertanyaan ini secara tertulis. Petunjuk aktivitas 2. Kan gambar berikut ini. Setelah mengamati gambar hewan tersebut, isilah tabel di bawah ini sesuai dengan makanannya masing-masing dan jenisnya, herbivora, karnivora, atau omnivora. Itu akan diminta untuk mengisi tabel ini dengan contoh makanan kambing adalah rumput, jenis kambing adalah herbivora. Begitupun seterusnya. NB aktivitas 3, evaluasi. Pertanyaan evaluasi
Mengapa kambing tidak bisa makan daging? Apa akibat jika diberi makan yang salah? Apa perbedaan herbivora dan karnivora? Hewan apa saja yang termasuk karnivora? Sama seperti aktivitas satu tadi, siswa juga diminta untuk menjawabnya secara tertulis. Dan bagian ini adalah umpan balik pembelajaran siswa atau refleksi. Bubuhkanlah tanda V atau tanda centang pada salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan kamu setelah mempelajari materi ini. Apakah itu senang, sedih, murung, tidak suka, atau bingung, tergantung dari perasaan siswa. Yang kedua, apa yang sudah kamu pelajari? Yang ketiga, bagian apa yang belum kamu pahami? Yang keempat, apa upaya kamu untuk menguasai yang belum kamu kuasai? Yang kelima, sebutkanlah hal yang menarik dan aktivitas pembelajaran yang sudah kamu lakukan. Berikan alasannya. Selanjutnya, pada penilaian sikap. Penilaian sikap dilakukan untuk mengetahui bagaimana kerjasama, disiplin, percaya diri, tanggung jawab siswa. Dan bagian kedua, keterampilan. Penilaian keterampilan dilakukan untuk melihat keaktifan siswa dalam diskusi, ketepatan menjawab pertanyaan, serta kemampuan siswa saat melakukan presentasi hasil diskusi kelompok. Rubrik penilaian sikap dan keterampilan. Sangat baik atau SP poin 4. Baik B poin 3. Cukup C poin 2. Perlu bimbingan PB 1. Guru akan mengisi penilaian sikap dan penilaian keterampilan ini dengan rubrik penilaian di atas ini. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Demikian presentasi tugas tutor 2 pembelajaran mikro yang dapat saya sampaikan. Melalui pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu memahami pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya, serta mampu bekerja sama, aktif berdiskusi dan percaya diri, dan menyampaikan pendapat. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan dan pelaksanaan pembelajaran ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan pembelajaran ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.